Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka melalui jamaah Zoomiyah ya, Bapak dan Ibu, pada sore hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Roji dari Bank Mega Syariah Mandiri. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibrahim, mungkin beliau nanti akan bisa masuk melalui telepon karena kondisi beliau tidak memungkinkan untuk hadir di ruangan Zoom ini. Dan kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, adapun latar belakang dari kegiatan sosialisasi ini adalah yang pertama, saya punya relasi seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam, dan beliau sudah menjalani dan bekerja sama dengan Pak Roji, orang dari Bank Mega Syariah, dan beliau memperkenalkan produk ini. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan pengenalan program ini dengan silaturahim melalui sosialisasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang ini melihat bahwa untuk naik haji itu bisa cukup lama ya. Mungkin ada yang bayar sekarang, itu nanti naik hajinya mungkin 20 tahun atau 25 tahun bahkan atau lebih. Nanti Pak Roji yang akan mungkin bisa memberikan informasi terkini bagi kita. Jadi apa salahnya Bapak dan Ibu, walaupun kita sekarang belum punya belum punya uang, tetapi tentu mungkin kita bisa dari rezeki yang lain kita bisa mulai menabung ya, dengan cara mungkin nanti istilahnya nanti beliau akan menyampaikan simulasi tentang bagaimana kita bisa mendapatkan porsi haji ini, nanti beliau akan menyampaikan. Dan saya juga terpikirkan Bapak dan Ibu, mungkin kita dari sekarang, mungkin anak-anak kita daftarkan saja kan, karena saya mendengar kemarin ada satu daerah itu sampai 20 tahun ya, sampai 25 tahun gitu. Jadi kalau anak kita umur 20 tahun, kan dia berangkat nanti umurnya 40 bisa 40 tahun, bisa 45 tahun. Kalau seperti kita ini ya, kalau nunggu 20 tahun berarti bisa nanti mungkin bisa 70 tahun, 80 tahun kan. Saya kira itu mungkin sudah perlulah kita investasi amal. Jadi anak-anak kita ini kita daftarkan ya, untuk bisa nanti mereka 25 tahun yang akan datang mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Karena jangan sampai anak-anak kita itu seperti kita, nanti usianya juga mungkin jadi perhatian, karena saya dengar juga isu dari pemerintah, nanti Pak Roji juga bisa menjelaskan apakah benar kebijakan itu sudah berlaku kalau umurnya berapa tahun gitu ya, 80 tahun atau berapa tahun itu tidak memungkinkan untuk mengikuti program ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pertemuan kita ini, sosialisasi ini kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sesi kita yang pertama
adalah pemaparan ya dari Pak Rozi, nama lengkap beliau Ahmad Rozi Tarmiji. Nanti beliau akan memaparkan terkait dengan sosialisasi program ini. Kemudian yang kedua mungkin nanti kalau Pak Ibrahim bisa masuk melalui telepon saja, nanti saya beri kesempatan beliau memberikan testimoni, ya mungkin hanya berapa menit, apakah 5 menit atau ini testimoni dari Pak Ibrahim ya terkait bagaimana pengalaman beliau memperkenalkan program ini. Lalu nanti yang ketiga Bapak dan Ibu kita masuk sesi tanya jawab. Jadi saya kira Bapak dan Ibu itulah tertib acara kita pada sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang kalam, kami mohon kepada Pak Ahmad Rozi untuk memberikan paparan tentang program ibadah haji ini. Demikian untuk waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya kepada Pak Ahmad Rozi. Silakan Pak. Mute-nya Pak. Mute-nya dibuka Ya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, terutama Bapak Taufik yang telah memberi kesempatan kepada kami, terutama saya mewakili dari Bank Mega Syariah, untuk menyampaikan program dari kita, yakni talangan haji Bapak dan Ibu ya. Jadi di kita itu ada namanya program talangan haji, yang dimana itu memudahkan jamaah itu untuk keberangkatan haji gitu. Jadi sistemnya talangan, dana yang seperti yang kita tahu, dana untuk keberangkatan haji itu kan 25 juta ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah yang kita talangi untuk memudahkan jamaah itu untuk berangkat haji Bapak dan Ibu. Jadi di sini dia variabel tabel untuk angsurannya, dia ada 1 sampai 5 tahun. Boleh ditampilkan Pak Taufik? Sudah Pak. Sudah tampil Pak. Izin ya, Pak. Jadi dia untuk simulasinya itu dia 1 tahun dia 2.323.000 Ibu, dan 2 tahun 1.285.000, 3 tahun 942.000, 4 tahun 775.000, dan 5 tahun 677.000 Ibu, Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah yang kita talangi untuk dapat pengambilan porsi. Jadi kan gini, kalau seumpama sebenarnya sih bisa sistemnya juga nabung di bank kita dengan cara Ibu buka rekening, Bapak dan Ibu buka rekening di kita, sistem menabung. Jadi ada berapa dananya ditabung, dibuka di bank-bank lain, pada umumnya juga seperti itu. Nah, jadi ketika sampai 25 juta baru kita daftarkan untuk keberangkatan hajinya gitu. Nah, di sini program kita memudahkan biar ibaratnya tidak menunggu lama lagi. Jadi dengan adanya talangan ini langsung kita daftarkan keberangkatan hajinya dengan hanya membayar DP 1.200.000 gitu. Dan kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ini gimana, boleh di ini Pak Taufik? Ya. Mohon dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan admin itu Pak, yang 1-2 Pak. Ya, untuk administrasi itu dia kan dia 100.000 untuk membuka tabungan, buka rekening di Bank Mega Syariah, dan 1.100.000 itu untuk biaya administrasi, biaya yang untuk istilahnya untuk pendaftaran porsi itu tadi, gitu Pak Taufik. Dan adapun syarat-syaratnya seperti yang sudah ditampilkan di slide, dia untuk yang wira swasta, untuk pegawai swasta itu berbeda. Jadi yang wajib pada umumnya itu KTP, KK, NPWP apabila memiliki NPWP, dan untuk karyawan dia bukti hasil
bukti slip slip gaji gitu dari instansi atau perusahaan. Apabila dia wirausaha, dia surat izin usaha gitu, Pak. Ya, itu untuk makasih syaratnya. Pak Roji. Ini kalau saya lihat di tabel ini kan Pak di layar, misalnya saya memasukkan uang ke tabungan itu 9 juta ya, itu Pak paling bawah ya, 9 juta. Kemudian tambah lagi berarti admin ya 1.200.000 ya. Iya Pak, benar. Kemudian saya dapat porsi. Kemudian saya berarti ada ini ya, cicilan itu selama 60 bulan ya. Iya. 60 bulan per bulan 433.000 ya. Ya, benar Pak Taufik. Itu simulasinya. Jadi yang dimaksud dana pribadi jamaah itu dia sebagai DP. Istilahnya uang tambahan gitu dia Pak Taufik. Iya, sehingga mengurangi. Ya, angsurannya bisa apa ya? Bisa diperkecil ya. Iya, diperkecil lagi dengan adanya. Kalau misalnya kita masuk misalnya 10, apa memungkinkan 10 juta atau 11 juta? 10 juta atau 11 juta itu kalau dari tabelnya itu dia 10 juta maksimal. Ya. Cuman gini, inilah harusnya kan ada jadi timbul pertanyaan terkadang kan gitu dari para jamaah atau nasabah. Ini apabila kita punya uang lebih, ketika kita katakanlah kita punya tabel di sini kan 10 juta. Gitu kan, ketika kita cukup bayar DP 1 juta, kita bayar cicilan pertama, ada dana kita lebih untuk pelunasan, itu juga ada hitung-hitungannya. Maksudnya dalam arti ini gini, tidak istilahnya kalau kita katakan contoh nih ya Pak Taufik ya, kita ada uang 10 juta, terus yang kita jadikan untuk pinjaman itu kan 15 juta, kan gitu Pak Taufik. Kita ambil 5 tahunnya, dia 406.000. Nah, jadi yang dibayar bukan 406.000 selama 5 tahun. Jadi dia apabila kita mau pelunasan, jadi kita hanya cukup membayar 261. Nah, itu dia ada hitung apabila ada pelunasan. Gitu dia Pak Taufik. Jadi 261 dikali 60 bulan. Oh, berarti begini Pak ya. Berarti yang saya pahami ada 2 model. Apabila misalnya saya ambil dana pribadi jamaah, saya store 10 juta, ya kan? Iya benar. Nah, kemudian di tengah jalan, misalnya 3 bulan yang akan datang, saya apakan? Saya talangi yang katakanlah sisanya tinggal 10 juta ya, misalnya. Saya tutupi yang 10 juta, terus cicilannya bisa ini ya menjadi berubah ya. Sorry, saya perjelas lagi ya Pak Taufik. Dia apabila kan tadi dana jamaah itu kan 10 juta kan gitu kan. Berarti kan yang pembiayaan kita itu 15 juta kan Pak Taufik. Betul. 15 juta. Jadi dia kalau untuk tabel iurannya itu 5 tahun kan 408.000 kan gitu. Kategori pelunasan yang tadi saya sampaikan, apabila kita nanti umpama adalah dana kurang lebih sekitar entah 15 juta atau 20 juta, kita punya dana ini Pak Taufik. Kita mau pelunasan. Nah, pelunasan harusnya kan yang kita berpikirnya ini kan kalau hitungan kita 408.000 dikali 60 bulan kan gitu kalau ketentuan yang harus kita bayar kan gitu. Cuman karena ada program yang istilahnya pelunasan dari kita, biasa kan kalau pada perkreditan yang apa itu, dia kan ada penalti, kalau di kita enggak. Jadi ada pengurangan biaya itu. Jadi dia cukup 261 kali 60 bulan. Ya, berarti sama ya pemahaman saya kan konstruksinya ya. Nah, apakah itu nanti dituangkan di dalam apa ya? Di dalam SPP ya, surat perjanjian. Iya Pak. Kemudian begini Pak Roji, misalnya lah yang sekarang ya, yang sekarang ini kan yang 25 juta ini kan hanya bisa dibilang katakanlah untuk mendapatkan seat ya kan, mendapatkan porsi kan. Iya. Nah, iya benar Pak. Dan kerjasama Akpai dengan Bank Mega ini kan cuma yang seat ini aja kan, yang 25 juta ini aja kan.
Ya, benar Pak Taufik. Lalu nanti ketika kita mau berangkat itu, saya dengar kabar itu kan baru ditentukan berapa total biaya haji keseluruhan kan. Itu bagaimana Ya. dengan sisanya itu, kayak mana kasusnya itu, Pak? Kalau kalau itu dia kan case-nya itu biasa kan ketika udah daftar kita itu dia cek dari webnya untuk haji. Nah, itu nanti kita ketika udah muncul keberangkatan kita itu diinformasikan ke tiap-tiap bank yang istilahnya yang terdaftar untuk proses keberangkatan haji, untuk validasi haji itu ada dia kurs pelunasan itu dia Pak Taufik. Kalau untuk tahun ini dia sekitar 32 juta. Jadi kan yang sudah kita dana yang udah kita porsikan 25 juta kan gitu. Jadi sisa tinggal 7 juta kurang lebih untuk tahun ini, 7 juta sekian. Itulah dana yang kita siapkan. Berarti misalnya kasus yang sekarang itu pemerintah mematokkan 32 juta ya? Ya, untuk sampai pelunasan. 32 juta dikurang 25 juta, berarti kita hanya menutupi yang 7 juta lagi ya? Ya, 7 juta. Itu nanti ketika tahun keberangkatan kita, disitulah kita pelunasan. Itu juga melalui bank. Kalau menurut Bapak itu biasanya polanya bagaimana? Misalnya seperti ini, asumsi Bapak lah ya. Ini kan 32 juta. Misalnya 10 tahun yang akan datang itu bagaimana tren kenaikan apanya itu? Apakah pemerintah bisa aja nanti 10 tahun yang akan datang dibuatnya 70 juta gitu atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dari yang sudah kita alami, dia kan kurs kenaikannya itu tidak jauh, paling selisih sekitar 100.000 atau nggak sampai 200.000 gitu, Pak. Iya. Karena dia mengingat kalau yang saya tahu info itu dari dia tergantung dolar itu, Pak, kenaikan kurs. Karena uang kita itu kan dikelola juga oleh pihak haji itu untuk biaya-biaya produktif ya. Iya, benar, Pak. Saya betul. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu bertanya, jadi konstruksinya adalah bahwa kita dengan dengan 25 juta ini ditalangi oleh Bank Mega, kemudian nanti cicilannya tergantung kemampuan kita masing-masing, dan apabila misalnya di tengah jalan kita katakanlah menyiram ya atau membayar yang 25 ini, maka cicilannya menjadi sampai mungkin seperti separuh tadi dari yang 400 itu ya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu ketika kita mau berangkat ya, kasusnya itu kita bisa menunggu informasi dari pemerintah dan sisanya kita akan ini, artinya kita juga harus mempersiapkan tabungan kan Pak untuk itu. Ya, Itulah benar, Pak. Tabungan itu di Bank Mega Pak ya, kita nabung juga. Benar Pak. Iya benar Pak. Oke. Clear Pak. Baik Bapak dan Ibu silakan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung saja Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Soli ini dari tadi udah standby Pak. Mana tahu itu anak yang ditimang-timang kan udah bisa juga Pak. Ya di daftar. Itu bagaimana Pak? Kalau kasus umur itu ada batasnya Pak? Ya kalau informasi yang saya terima sampai saat ini Pak, untuk dia didaftarkan untuk ini di Kemenak, untuk porsinya itu dia usia minimal itu 12 tahun Pak. Iya, 12 tahun. 12 tahun sudah bisa dia daftarkan. Berarti anak Pak Soleh belum bisa lah. Mute-nya Pak dibuka, Pak Soleh mute. Silakan Pak, komentar. Gini Pak, izin bertanya ya Pak. Itu kira-kira berapa tahun baru berangkat itu Pak? Misalnya kalau kita daftar dari sekarang lah. Ya, terima kasih Pak Solin. Satu lagi Pak, kira-kira berapa yang harus kita persiapkan nanti untuk keberangkatan di sana, entah berapa juta gitu Pak? Untuk tabungannya lah Pak. Iya, untuk tabungannya, selain cicilannya itu. Ya, kalau untuk tabungan itu Pak, dia kan kalau kita kan dari Kemenak gitu nanti ada dikasih uang saku. Itu dari biaya gitu, pelunasan. Itulah nanti selama pegangan kita di sana. Uang saku berapa Pak? Yang tahun ini? Iya Pak. Dapat uang saku mereka berapa? Kalau yang info yang di tahun ini sekitar 6 juta Pak. Kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan 6 juta. Yang 6 juta itulah apa mungkin ya dari pengelola haji, dari uang pendaftaran sama yang total 32 juta. Sebenarnya kita lebih untung kalau memang anak-anak kita dari sekarang aja kita daftarkan ya. Iya benar Pak.
Jadi kan mengingat karena info terakhir ini kan untuk keberangkatan itu dia di angka 25 masa tunggunya. 20 tahun, Pak. 20 Bentar, tahun. Saya potong sebentar, Pak. Tadi saya ada di telepon sama teman. Ya. Kabarnya yang lalu pernah ditutup ya, Pak, program talangan ini ya? Atau bagaimana sekarang itu, Pak? Masalah regulasi isunya, Pak? Ya, kemarin sempat ditutup itu karena memang dia sebenarnya bukan ditutup, Pak. Karena memang dia masa-masa pandemik itu kan istilahnya antusias untuk haji ini kan kurang, keberangkatan juga untuk jemaah haji di Mekah sana kan juga ditiadakan. Jadi itu dia yang membuat artinya tidak begini, ada. berarti sebenarnya penutupan itu karena kan tidak ada keberangkatan ya. Jadi sirkulasi masuk dan keluarnya kan harus dikendalikan. Iya, benar, Pak. Kemudian Pak, yang 20 tahun itu maksudnya apakah rata-rata seperti itu, atau kalau kasus di Serdang berapa tahun, Pak? Nunggu. Kalau untuk tahun ini kan dia 20 tahun, dan itu pada kasus-kasus yang terjadi itu dia bisa sampai tidak, Pak, kategori, maksudnya dalam artian gini, apabila di usia 50 tahun kita katakan kita berangkat terdaftar, itu mana-mana yang dianggap sudah lansia itu lebih didahulukan gitu keberangkatannya, Pak. Itu info yang kita dapat dari Kemenak. Tapi terakhir saya baca di media online pernyataan Menteri Agama justru katanya umur sekian itu katanya tidak bisa diberangkatkan. Ya, itu benar, Pak. Terutama di tahun ini, makanya banyak jamaah kita yang dia tahun keberangkatannya di tahun ini usia dia sudah 65 tahun ke atas. Tapi tadi Bapak bilang lansia didahulukan, itu maksudnya gimana, Pak? Kontradiksi. Iya, gini dia, karena memang masih masa pandemik ini, Pak. Jadi itu ada makanya kebijakan usia 65 tahun itu tidak diinikan gitu untuk berangkat gitu dia, Pak. Bentar, Pak. Ini pengertiannya, Pak, yang hari ini usianya yang sudah dapat seat itu, mereka kan udah dapat seat, ya kan, Pak? Ya. Nah, kemudian umurnya 65 tahun. Itu maksudnya yang umur 65 tahun itu tidak diberangkatkan atau bagaimana? Untuk tahun ini tidak berangkat, bukan berarti, makanya kemarin saya konfirmasi lagi ke pihak Kemenak. Karena kan kaitannya di nasabah kita juga ada beberapa yang mengalami kasus seperti itu kan, Pak. Jadi saran dari pihak Kemenak tidak usah dibatalkan gitu, tidak usah ditarik dananya, tidak usah, karena kan mengingat nanti kebijakan di tahun depan itu mudah-mudahan tidak lagi ada yang seperti itu. Ini, Pak, berarti konsepnya bahwa karena COVID, maka untuk kebijakan tahun 2022 yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, maka umur 65 tahun itu untuk tahun 2022 tidak tapi nanti setelah pandemi, setelah normal, maka kebijakan itu bisa berubah, maka uang jangan Iya, benar, Pak. Oh begitu. Oh gitu ya, iya. Tapi di publik kan heboh kan bahwa ini kok dilarang-larang orang umur 65 tahun, padahal pelaksanaan itu hanya kebijakan di 2022. Iya, Pak, benar. Kemudian, Pak, tidak ada batasan umur ya? Artinya kalau misalnya jadi normal, misalnya umur saya 80, 85, kalau normal tidak ada apa nanti ke depan? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Karena kita udah konfirmasi langsung ke pihak Kemenak kita di Serdang, Pak. Terkait itu. Ya, silakan Bapak dan Ibu, mungkin Pak Amron Hasibuan, kemudian mungkin ini ada keluarga saya juga, ini ada Fitriani Nasir. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Izin Pak mau bertanya dulu, Pak. Ya, silakan. Kalau seandainya kebijakan itu tetap berlaku untuk selanjutnya, apakah biaya yang selama ini dikembalikan kepada konsumennya itu, Pak? Ya, tergantung inilah nanti Pak Solin, tergantung yang bersangkutan apa mau narik atau tidak. Tapi dia kan risikonya ini kan kebijakan berubah, begitu kan Pak Roji? Iya, Pak. Benar, Pak. Takutnya kebijakannya nanti tetap gitu, Pak. Karena saya amati juga, Pak, seperti itu kan. Pak Soli, kalau di publik itu, di masyarakat kan mereka membangun pemahaman bahwa pemerintah melarang orang ibadah haji, padahal melarang untuk mencegah dan membatasi khusus untuk di 2022 karena ada
pandemi supaya penularan itu tidak begitu ini kan. Nah, tapi untuk di Iya, Pak. 2023 karena ini masalah ekonomi juga, saya kira mereka rugi juga kan kalau dibatasi kan rugi Iya, kan. Nah, kalau sudah normal saya kira nggak ada masalah itu nanti. Saya kira lebih baik kita tetap uang tetap di situ. Gitu. iya. Itu kan bertanya, Mak, kalau seandainya kebijakan itu tetap untuk kedepannya gitu, Ya Pak. tergantung Pak Soli lah kalau seandainya itu apa Pak Soli mau nari atau enggak. Kalau Pak Soli misalnya mau gunakan untuk keperluan apa, mana tahu ya kan. Ada keinginan Iya. lain ya Bapak tinggal tarik aja. Ya kan? Apakah boleh dialihkan untuk umroh gitu, Pak? Gitu. Bapak tinggal tarik, kemudian Bapak daftar umroh. Itu kan dua hal yang berbeda Pak Soli. Iya kan? Oh, gitu, Pak Ya. ya. Nanti kalau mau Oke, umroh Pak. Oke. tinggal saya telepon aja Ustadz Zulkarnain yang di Medan. Nah, satu lagi, Pak. Itu apakah berlakuannya untuk Deli Serdang atau bisa berlaku untuk di luar Deli Serdang itu? Ini kan saya ini lagi di Padang Lawas ini, Pak. Karena Oh, ya. yang mertua juga ada di sini gitu, Silakan Pak. Pak Roji. Ya, terima kasih Pak Solihin. Jadi untuk pendaftaran Oke, Pak. di Siap, Pak. wilayah manapun kita bisa ini. Bahkan kadang banyak jamaah kita yang dari Aceh, mengingatkan Aceh sama kita kan selisih beda keberangkatannya itu lumayan, selisih 5 tahun. Di Aceh kalau nggak salah sekitar 25 tahun. Jadi mereka daftar di sini gitu. Siasatinya gini, karena mereka buat surat domisili bertempat tinggal di sesuai TP yang ini gitu umpama. Itulah yang terjadi di lapangan gitu Pak Soli. Pak Roji, Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. misalnya Pak Roji dia di Aceh kan lama, Kemudian dia bisa mendaftar melalui Deli Serdang, tapi kan domisilinya kakaknya harus dirubah. Ya, dia gini itu dia ini harus saya tahu juga, ini juga termasuk bukan hal yang tabu Pak. Gitu. Jadi dari beberapa referral kita juga KBH itu sudah ada jalurnya yang seperti itu. Nah, jadi saya nggak bisa menjelaskan terlalu jauh gitu kan. Yang penting dia bisa keberangkatannya dari sini walaupun dia lokasinya di luar dari Deli Serdang. Pak, apakah ada kasus dia orang luar katakanlah ya di luar Deli Serdang, di luar Medan, ya kan Pak? Kakaknya katakanlah di Aceh atau di mana? Kakaknya di sana. Kemudian dia kan mendaftar berarti harus melalui Bank Mega yang ada di Pakam kan misalnya kan? Iya kan? Begitu kan Pak? Iya benar Pak. Iya benar. Apakah memang konsumen Bapak ada yang seperti itu ya? Dan kalau memang ada berapa orang itu? Ada Pak. Ada juga nasabah kita yang kemarin dari Aceh kan. Udah gitu dia memang ini juga arahan dari ini bukan saya. Memang kan dari KBIH setiap apa kan dia kan KBIH yang ini kan. Itu jamaah dari KBIH. Jadi saya sempat tanya juga apa bisa gini kan. Kalau di kita kan berdasarkan ini walaupun dia lokasinya di Aceh, pembukaan rekening bisa di mana aja kan gitu. Sekadar buka rekening, tapi dia kalau untuk porsinya, untuk keberangkatan dia di Kemenak kemana, itu ya lampirannya harus surat domisili. Bahwasanya menyatakan dia memang bertempat tinggal sekarang di Deli Serdang gitu. Terus nanti berangkatnya dia Pak, apa dari Deli Serdang atau dari Aceh? Tetap dari Deli Serdang Pak. Oh bentar Pak, dia Deli Serdang tapi harus melampirkan surat domisili. Itu surat domisili itu pengertiannya gimana Pak? Karena apakah itu keterangan dari kepala desa atau ya yang dia ini surat dari kepala desa sana menyatakan bahwasanya dia berpindah lokasi ke Deli Serdang gitu Pak. Dan itu ya saya nggak bisa jelaskan juga terlalu mengenai itu. Yang penting itu. Oke, nanti mungkin masalah itu mungkin bisa kita bisa kita khususkan pembicaraan. Saya ingin memastikan aja jangan sampai nanti anggota AKPAI jangan sampai anggota AKPAI yang misalnya dari Aceh dia kemari kemudian ada kendala gitu. Jadi kalau nanti Bapak bisa menjelaskan dengan kasus dan kemudian kita bisa jamin mungkin kita bisa ini kan nanti. Oke Pak. Oh, berarti sehingga itu dia bisa lebih cepat ya? Iya Pak, benar.
Kalau Medan Pak, itu gimana Pak? Nunggu berapa tahun kalau Medan? Sama, kalau Medan dan Deli Serdang itu sama Pak, sekitar 20 tahun. Iya, 20 tahun. Kurang Kalau yang lebih untuk paling tahun gampang ini ya. mana, Pak? Selain itu yang cepat di mana? Selain Ya, kalau kita termasuk yang paling ini untuk di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dan kita termasuk yang paling cepat Pak. Ya, tapi mungkin di Palas atau di Paluta mungkin lebih bisa jadi lebih cepat lagi nggak Pak? Kalau itu info yang saya terus jauh ini masih ini Medan kita, Medan dan Deli Serdang Pak. Ya silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa dipertajam ininya. Oh saya akan menunjukkan ya, saya akan share screen. Mungkin Pak Ibrahim beliau juga agak terkendala teknis ya. Ini saya akan share screen. Mana itu ya? Ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Ini bukti yang diberikan ke saya oleh Pak Ibrahim ya, yaitu berupa contoh. Mungkin tolong Pak dijelaskan Pak Roji ini tampilan yang ada di layar. Ya. Silakan, ya Bapak Ibu, ini nomor porsi yang kita dapat dari Kemenak Pak. Jadi nanti kita dari nomor porsi ini kita bisa cek tahun keberangkatan kita itu di tahun 2000 berapa gitu. Dan di sini juga kalau untuk pembiayaan haji inilah sebagai jaminan kita gitu. Jaminan kita untuk yang dana talangan yang 25 juta. Jadi nomor porsi SPPH sama buku tabungan itu sebagai jaminan di pembiayaan gitu Pak. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, saya kebetulan kan guru ya, tapi saya pegawai Kementerian Agama. Jadi ini saya minta ini sebagai jaminan Bapak dan Ibu supaya teman-teman, guru-guru, keluarga, anggota AKPAI ya, bahwa ini adalah benar-benar bagian dari program Kementerian Agama. Jadi dia ini legal ya. Ini kantor saya nih Bapak Ibu. Kebetulan saya kantornya di sini, kantor Kemenak Kabupaten Deli Serdang. Cuma saya diperbantukan di SMA sebagai guru pendidikan agama. Jadi inilah Bapak Ibu kalau sudah dapat ini Pak, berarti dia kan sudah Pak? Sudah dipastikan akan sudah ada resmi Pak. Oh, dari ya. Kemudian satu nomor porsi itu nomor keberangkatan kita. Kemudian Pak. Ini Pak, bisa dijelaskan Pak? Bentar ya. Ya, ini Pak, tolong dijelaskan Pak Roji ini. Ya. Ini tadi yang 25 juta kita setorkan untuk ini pengambilan porsinya itu dia Pak. Dana yang 25 juta. Ini dari pihak apa Pak ya? Dari pihak dari kita. Ke transfer ke mana ini Pak? Ya, ke Siskohat. Jadi dia sistem untuk haji itu dia ke Siskohat itu Pak. Jadi kita untuk pengambilan nomor porsinya itu dari Siskohat. Jadi kita transfer ke dana Siskohat senilai 25 juta. Inilah sebagai bukti setorannya itu Pak. Dan ini tadi yang saya maksud sebagai jaminan juga gitu di pembiayaannya Pak. Ya, saya kira menarik Pak Roji. Saya tadi kebetulan ada teman namanya Pak Ustadz Jul ya. Dia juga telepon saya gitu kan. Kalau misalnya saya mau berangkat umroh katakanlah sekarang itu 26.500.000 Pak. Ada yang 28 juta gitu ya. Ada yang 8 juta, ada yang 26 juta. Jadi selisihnya sekitar 77 juta kan daripada haji. Jadi saya kira bagi Bapak dan Ibu yang seperti kita kan walaupun penghasilan kita nggak banyak, tapi kan memang penghasilan rutinnya ada ya. Ya mungkin itu nanti untuk kalau saya lebih Pak Roji berpikirnya ke ini terkadang ke anak gitu kan. Ke anak. Nanti 20 tahun yang akan datang dia itu kan ini ya tidak terlalu lagi kan. Kepastian dia untuk berangkat itu kan. Itu yang membuat saya tertarik juga untuk ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Fitriani Nasution dari Medan ini Pak Riji. Ada yang mau ditanya? Ya masalah apa tadi lah, Bang? Masalah daerah tadi, kami kan di Medan. Iya, di Medan. Bagaimana nanti? Apakah harus pindah domisili? Yang pertama. Kemudian ada yang kedua, itu tadi kan ada cicilannya mulai 1 tahun sampai 5 tahun.
Nah, jadi kita dapat porsi itu misalnya kita ambil cicilan yang 5 tahun. Tunggu 5 tahun ke depan baru kita dapat nomor hajinya gitu. Enggak, langsung. Porsi. Langsung. Atau ketika mendaftar. Pokoknya misalnya daftar sekarang, admin sekarang, lalu bayar itu tadi, ya udah langsung orang sisanya itu akan dibayarkan ke Fitri sama Pak Rozi langsung ke kantor Kemenak. Ya, saya juga Bu Tri, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi terkait untuk Ibu Fitri kan lokasi di Medan ya Bu ya? Iya Benar Pak. ya, Bu? Untuk dia masa tunggu keberangkatan Medan sama Deli Serdang itu sama Bu. Jadi tidak perlu Ibu pindah domisili ke Deli Serdang. Jadi nanti kita daftarnya juga ke Kemenak Medan. Nanti insya Allah nggak ada halangan, saya juga dampingi ke sana gitu. Oh ya, karena Pak Roji rumahnya juga di Medan ya? Oh, ya. Iya, di tengah-tengah Pak. Oh, iya. Tengah-tengah Medan sama Deli Serdang. Nah, udah gitu untuk yang tadi Ibu sampaikan, kalau kita cicilannya 5 tahun, apa 5 tahun itu setelah cicil baru kita dapat nomor porsinya. Jadi enggak Bu. Jadi cukup ya, tadi dia bayar administrasi 1.200.000, 100.000-nya untuk tabungan. Itu dia dari yang kemarin sama Ustadz Ibrahim yang Pak sampaikan sebagai testimoni kita, itu hanya sekitar 4 hari. 4 hari untuk prosesnya, udah langsung kita bisa ambil porsi. Jadi misalnya Raden mau daftar, Raden ya kan? Raden langsung udah bayar admin 1.2, buka rekening, kemudian 7 hari kemudian Raden udah dapat apa? Udah dapat seat. Nah, dapat seat, tapi dia kan berangkat 20 tahun, 23 tahun yang akan datang. Nah, jadi ngapain nunggu si Raden umurnya 20 baru diapakan? Kalau orang tuanya punya bisa menyicil-nyicil gitu kan. Kalau cicilannya itu tadi tergantung tadi simulasi tadi. Kalau misalnya Fitri ngasih 10 juta, berarti cicilannya tadi per bulan 400. Di tengah jalan Fitri menyiram, ya ada uang, maka nanti cicilannya bisa sampai 2 per bulan. Sorry, ini yang mungkin masih belum ini ya. Yang tadi mengenai menyiram untuk cicilan itu kategori pelunasan ya Pak Taufik ya. Iya. Ini harus garis bawahi. Penulisan talangan. Ya. Oh, bentar. Pelunasan. Kalau saya udah melunasi, bukan berarti kita. Bentar Pak. Saya melunasi kan. Terus saya kenapa nyicil sampai 200 lagi selama sekian tahun? Enggak, makanya itu yang saya sampaikan, hitung-hitungan apabila ada pelunasan, ya hitungan ambil kategori kan, contoh simpelnya ada, kita tanpa ada uang dari nasabah lah gitu, dana pribadi nasabah ke 5 juta. Itu kan kita udah berjalan nih cicilan kita 3 tahun, jadi 2 tahun lagi. Cicilan apanya mulai kita akan berdiskusi kali mohon maaf Pak, suara Bapak kurang jelas tadi ketika menjelaskan cicilan. Mohon diulangi Pak, mute-nya dibuka Pak, karena tadi ada mengganggu. Mute-nya dibuka Pak, diulangi Pak. Di itu tadi, di jumlah kenapa masih ada cicilan tadi walaupun kita sudah melunasi. Mute-nya Pak Roji, mute. Mohon maaf Pak Roji, mute-nya dibuka. Yes, mute-nya Pak. Mute Bapak ya, masih. Halo. Iya Pak. Sudah. Jadi gini Pak, umpamakan tadi yang saya sampaikan, kita udah ini yang tanpa ada dana DP dari nasabah ya. Jadi 25 juta kita talangan. Jadi sudah yang kita ambil 5 tahun dengan nominal 677.000. Sudah berjalan cicilan kita 3 tahun kan gitu. Jadi 2 tahun lagi. Ada di tahun setelah 3 tahun itu ada dana kita untuk pelunasan. Jadi harusnya kan yang 677 dikali 24 2 tahun kan.
Tapi karena memang ada program untuk pelunasan itu, adalah istilahnya potongan lagi gitu. Jadi Untuk itu. Jadi yang kita bayar itu 261.000 dikali 24 sisa angsuran kita. Oke, Pak Roji, saya tangkap berarti ini khusus kepada program yang tadi dia jamin DP dia 0 ya tadi itu yang kosong itu yang paling atas ya. Iya. Anda harus yang dia ber-DP tanpa ada DP. Oh, semua. Sekalipun dia kemarin kita awalnya iya. Iya, semua, tapi nanti mungkin ada rumusannya, berarti dia tetap ada cicilan, tapi cicilannya rasional dia ya. Iya. Ya Pak. Berarti kemungkinan nanti kalau misalnya dia memasukkan uang katakanlah 10 juta ya kan, tiba-tiba di tengah jalan, katakanlah setelah 1 tahun, tiba-tiba dia melunasi semua. Cicilannya tetap ada, jumlahnya bisa 100.000 per bulan atau berapa ya? Bukan, makanya ini Pak Taufik yang ini kan, dia bukan berarti tidak ada sisa angsurannya itu berapa, itulah yang dibayarkan sebagai pelunasannya itu Pak Taufik. Bentar dulu Pak ya, bentar. Saya agak ini. Saya pilih kasih uang misalnya 10 juta kan. Iya kan? Iya kan Pak? Iya. Kemudian tiba-tiba tahun depan Pak, ya kan? Saya lunasi 25 juta kan Pak, sisanya kan? Iya kan? Iya kan Pak? Iya. Nah, kemudian ketika saya melunasi itu yang 25 juta, kan ambil berarti cicilan saya kan harusnya kan secara apa kan cicilan saya kan harusnya selesai kan? Jadi gini dia Pak, makanya kan dia tetap yang membedakannya itu, umpama Pak Taufik kan ada tadi DP contoh 10 juta ya Pak ya. Ada uang 10 juta, Pak Taufik ambil yang berapa tahun? Kita katakan yang 5 tahun. Ya, jadi kan 408.000. Ya. Kan itu harusnya cicilan tiap bulannya kan Pak. Berjalan 1 tahun Bapak udah bayar 408.000. Terus Bapak mau lunasi, mau lunasi di tahun 2. Jadi dia 408.000 dikurang dia sekitar ada potongannya tadi 261 itu Pak. Jadi sekitar 200 kan, 200 sekian lah gitu. Itulah dikali 4 tahun berarti kan 48 bulan. Itulah yang dana yang harus jadi pelunasan itu tadi Pak. Itu. Oh, berarti maksudnya apanya ya, pelunasannya ya, bukan saya nyicil tiap bulan, ya kan? Bukan. Iya Pak, bukan. Berarti jawabannya ketika saya melunasi sisa yang 25 juta, ya kan? Dikalikan dengan rumus tadi, maka saya otomatis udah selesai, nggak ada lagi cicilan, cicilan lah. Benar, Pak. Ya, makanya kan yang seharusnya kalau kita hitung kan 408.000 kalau dia Bapak ini kan nggak pelunasan kan, tapi karena di tahun kedua Bapak ada ini, jadi itu ada dia pengurangan dari jadi kita ini, Pak, gitu. Berarti maksudnya kalau kita membayar katakanlah kasarnya tadi melunasi, berarti pembiayaan uang yang harus kita bayar itu pastilah berkurang. Iya benar gitu dia Pak. Tapi yang jelas kesimpulannya ketika Saudara Taufik melunasi talangan itu ya dengan rumus yang tadi ada, maka Saudara Taufik tiap bulan tidak ada lagi cicilan. Ya, ketika sudah kita hitung untuk biaya total pelunasan itu tadi ya Pak. Nah, setelah mungkin nanti ya biasa kan ada pemotongan, ada mungkin uang administrasi, ada uang apa kan? Ya paham saya. Kalau biasa kan kalau pembiayaan yang lain itu kan dia ada biaya penalti, bahkan bisa jadi bertambah Pak. Kan betul. gitu. Iya biaya penalti. Tidak ada ya. Dan itu kalau Pak, di kita tidak ada. Dalam perjanjian ya dirinci ya. Iya Pak. Oke. Itu dia. Nanti, kalau ada contoh SPP-nya mohon dikirim ya Pak ya.
Kalau contoh itunya nanti kita bisa kita siapkan lah. Ya, oke. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada saya akan bacakan kesimpulan. Tapi kalau masih ada, kita masih buka termin tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya mungkin Fitri udah clear tadi ya, Fit ya? Udah Bang, udah jelas. Udah jelas. Jadi kalau Raden misalnya sekarang daftar, kemudian Fitri uang sertifikasi Fitri ada, ya kan? Nah, udah timbang sertifikasi, jadi memang tetap adalah konsekuensi dari apa tadi, tapi lebih ringan. Dan kemudian Raden dapat porsi. Nah, kemudian nanti 20 tahun yang akan datang, Raden tinggal nabung aja. Ada uangnya, itulah nanti uang si Raden itu misalnya 7 juta, 8 juta untuk melunasi keberangkatan. Lalu nanti kan kita dapat lagi uang saku. Kan dapat uang saku lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya Bapak dan Ibu, bagi kita yang punya penghasilan, walaupun kita bukan katakanlah orang kaya, saya kira ini lebih saling menguntungkan ya. Karena uang kita itu dikelola pemerintah juga untuk apa? Unsur-unsur ekonominya juga ada di situ mungkin. Begitu ya Pak ya, Pak Rojia kan? Silakan Bapak dan Ibu, kalau tidak ada saya akan baca kesimpulan. Tapi kalau masih ada mungkin 1-2 boleh memperdalam. Silakan Bapak Ibu. Oke ya, tidak ada ya Bapak Ibu. Saya bacakan ya kesimpulan. Mohon Pak Roji, mohon izin ya saya bacakan. Nanti kalau ada kesimpulan saya yang keliru mohon diapakan Pak ya, direvisi ya Pak ya. Iya Pak. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini adalah program kerjasama antara Akpai dengan Pak Roji. Beliau adalah dari pihak Bank Mega Syariah yang bertempat kantornya adalah di Lubuk Pakam Bapak dan Ibu, di samping Masjid Taqwa Muhammadiyah. Bekerja sama dengan kita dari Akpai, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Namun Bapak dan Ibu, siapa saja keluarga kita ya yang ingin menggunakan program ini, silakan saja nanti kontak Akpai supaya kita dampingi. Jadi kita hanya mendampingi saja ya, supaya ada kepastian hukum dan ada kepastian administrasi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu, karena kebetulan saya juga pegawai Kementerian Agama ya. Jadi tentu saya punya kepentingan menyelamatkan program ini. Kemudian Bapak dan Ibu nanti ada pertama namanya uang administrasi ya. Ya, ini 1.200.000 ya. Nah, 1.200.000 ini Bapak dan Ibu nanti yang 100 ini untuk ada di tabungan ya. Kemudian yang 1.100.000 ini adalah biaya administrasi, biaya mungkin bisa jadi di sana ada unsur operasional dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin berangkat, yang ini catatan saya Bapak Ibu, itu nanti selisihnya itu kursnya sekitar cuma sekitar 100 ribuan lah dari yang sekarang. Jadi kalau misalnya hari ini pelunasannya totalnya 32 juta, ya mungkin nanti tahun depan ya paling selisihnya cuma 100 ribu. Jadi bisa dikatakan tidak memberatkan ya Bapak dan Ibu, dan itu wajar ya karena terjadinya inflasi ya kan. Kemudian Bapak dan Ibu, bagi kita yang berangkat nanti itu dari pemerintah dikembalikan lagi untuk uang saku ada 6 juta ya. Dan kemudian masa tunggu Bapak Ibu untuk kasus Deli Serdang dan Medan itu rata-rata 20 tahun ya, 20 tahun. Dan kemudian terkait dengan isu umur 65 pemerintah tidak memberangkatkan, itu artinya adalah kebijakan untuk yang 2022 ini saja, Bapak Ibu, bukan untuk kebijakan jangka panjang, yaitu kaitannya dengan untuk mengendalikan ini, Bapak Ibu, penyebaran COVID, ya. Nah, jadi pemerintah tidak ada kebijakan melarang orang untuk haji dalam jangka panjang ini. Jadi ini hanya ini, saya kira ini informasi penting ya bagi kita, bagi keluarga, sampaikan bahwa sebenarnya yang dimaksud 65 tahun itu adalah untuk yang tahun 2022 saja. Dan uang itu kita rekomendasi jangan diambil. Karena di 2023 kan mudah-mudahan sudah normal ya, sehingga dia bisa diberangkatkan. Kalau nanti ditarik kan otomatis mulai dari nol lagi. Nah, saya kira lebih banyak kerugiannya kan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini gambarannya adalah talangan itu 25 juta ya untuk ini. Kemudian biaya haji itu 32 juta ya. Jadi selisihnya
nanti ketika kita mau berangkat, itu biasanya 2 bulan atau 3 bulan sebelum pemberangkatan akan diumumkan berapa kekurangan yang harus kita bayarkan. Untuk tahun ini sekitar 7 juta. Jadi saya kira 7 juta itu tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak berat apabila dari sekarang kita nabung itu kan, uang itu kita tabung gitu. Kemudian terkait Bapak dan Ibu, apabila nanti Bapak dan Ibu di tengah katakanlah setelah beberapa tahun tiba-tiba mau melunasi yang 25 juta, maka itu ada rumusan ya. Rumusnya jadi cicilannya tentu tidak lagi sebagaimana yang tertuang di dalam tampilan tabel itu, tapi dia menurun kan Bapak dan Ibu. Saya kira itu ya tentu saling menguntungkan lah ya. Saya kira nanti rumusan rincinya bisa dilihat tadi. Misalnya yang tadinya 677 ya per bulan menjadi 261 ya dikali 24 bulan. Jadi apa namanya separuh lah ya dari beban yang harus kita cicil setiap setiap bulan. Itu Pak Roji kesimpulan saya Pak. Kalau ada yang perlu direvisi atau ditambahkan silakan Pak. Belum kita tutup. Ya. Terkait yang tadi Pak, yang untuk pelunasan itu tadi, itu ini jadi total anggaran itu dikurang 200 sekian tadi Pak. Bukan umpama dia 600 kita katakan yang tanpa DP 677.000 dikurang 200 sekian, jadi hanya hitungannya itu per bulannya netnya itu di 400 sekian dikali masa cicilan kita yang tersisa itu tadi Pak. Ya, berarti saya salah ini saya. Iya. Oke. Saya yang kalau yang 677 itu dia jadi 4 sekian ya. 400 sekian dia Pak. Pak Roji, disiplin ilmunya apa dulu Pak? Iya Pak Taufik. Disiplin ilmu Bapak apa? Saya hukum Pak. Ya. Hukum. Ya. Artinya Bapak hukum tapi hitungan matematikanya jago ya. Ya. Oke Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi kami dari Akpai mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga. Dan kepada khusus Pak Roji, terima kasih banyak Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mohon saya dibantu untuk kepastian program ini ke teman-teman. Saya kira demikian saja Bapak dan Ibu. Untuk mendapat berkah, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.